Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 SMP MTS Sederajat. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun sub pembahasannya adalah bagian D, hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan mampu memahami materi tentang bagaimana sih hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari simak materinya. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya sudah kita ketahui gitu ya, bahwasanya ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, lalu pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan terdapat hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu berpedoman pada Pancasila. Membangun Indonesia membutuhkan semangat Pancasila tentunya yang kokoh. Nah, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dibangun dengan memperhatikan prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip rasa persatuan, prinsip kerakyatan, dan juga prinsip keadilan sosial, di mana sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi kunci bagi kemajuan bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi pemerintahan dalam mengayomi rakyat. Indonesia merdeka memang harus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, untuk membangun Indonesia yang sejahtera menjadi sebuah tantangan tentunya. Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman suku, asal daerah, agama, dan kepercayaan, serta kondisi sosial ekonomi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, selain itu pula, pada pandemi COVID-19 yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi dinamika masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut tentunya berpengaruh kepada bidang perekonomian yang ada di negara kita, seperti itu ya, karena adanya pandemi COVID-19 pada waktu itu. Nah, berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, kesehatan, hingga pendidikan harus bertahan menghadapi berbagai persoalan tersebut. Nah, untuk konteks Indonesia yang memiliki kondisi geografi yang sangat luas, pelayanan berbagai sektor sering menghadapi tantangan dan juga menghadapi kendala. Misalnya, tidak semua wilayah di negara Indonesia memiliki akses transportasi, listrik, dan internet yang memadai tentunya. Nah, kondisi tersebut itu menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Kondisi demikian menyebabkan pemerintahan harus bekerja lebih ekstra, lebih cepat, dan juga tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Nah, sebagai contoh di bidang pendidikan, akibat adanya pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, menyebabkan berbagai tantangan tentunya, dan juga menyebabkan berbagai hambatan yang harus dikelola secara optimal. Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, yaitu fasilitas listrik dan juga fasilitas internet, dan pendampingan, bantuan orang tua, ataupun orang dewasa di sisi peserta didik tentunya terganggu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penduduk yang tinggal di daerah terpencil menghadapi tantangan yang lebih sulit dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki akses relatif yang lebih memadai, karena
adanya perbedaan letak geografis tersebut gitu ya, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan tadi, yaitu dari mulai keterbatasan akses gitu ya, akses fasilitas listrik, fasilitas internet gitu ya, seperti itu. Nah, dengan semangat Pancasila, maka tentunya setiap warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh jaminan untuk kehidupan kesehariannya pada masa pandemi. Nah, pemerintah kemudian mengupayakan beberapa program yang diprioritaskan untuk membantu masyarakat tersebut yang menghadapi kesulitan pada masa pandemi. Lalu, upaya tersebut itu menjadi kewajiban pemerintah dengan berpedoman terhadap Pancasila tentunya ya, nilai-nilai Pancasila. Semua kehidupan bernegara diatur berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga masyarakat yang sejahtera. Seperti salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu diantaranya memajukan kesejahteraan umum. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bab 2 ya.